Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Trisandi, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya semester 5 dari kelas PAI C. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan mengenai materi motivasi dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi dan motif. Jadi di mana di sini kata motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa motivasi itu sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Jadi motif bekerja itu dapat bermacam-macam, namun dalam posisi ini motif kerja berupa pemberian semangat agar para karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian motivasi dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja para bawahannya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari motif, di mana di sini motif yaitu sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang. Motif juga menimbulkan dan mempertahankan aktivitas dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Dan pada dasarnya motif-motif merupakan sumber terjadinya aksi. Jadi motif memberi arah perilaku, sementara motivasi itu berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Kemudian lanjut saja langsung ke poin kedua yaitu tujuan motivasi. Di mana di sini motivasi itu diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Jadi motivasi itu ditujukan sebagai upaya itu mendorong dan merangsang untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi juga pemimpin itu dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, produktivitas, dan efisiensi pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip motivasi, di mana di sini yang pertama prinsip motivasi yaitu ada prinsip kompetisi. Jadi prinsip kompetisi itu adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan keseluruh kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Kemudian yang kedua ada prinsip pemacu. Jadi di mana di sini di dalam prinsip pemacu dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip ganjaran dan hukuman. Jadi di mana prinsip ganjaran yaitu seperti halnya reward, dan hukuman yaitu biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kejelasan dan kedekatan tujuan. Jadi di mana di sini prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut. Dan yang kelima yaitu pemahaman hasil. Jadi pemahaman hasil di sini yaitu suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai.
Dan yang keenam yaitu mengenai pengembangan minat. Jadi di mana di sini merupakan prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. Karena hal ini itu bertujuan bahwa minat seseorang itu bisa dijadikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Kemudian juga ada lingkungan yang kondusif, di mana di sini lingkungan yang kondusif itu dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya adalah ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja. Kemudian hubungan kerja rekan kerja dengan kerja dengan rekan kerja yang harmonis. Kemudian yang terakhir yaitu keteladanan, di mana di sini merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak langsung, karena prinsip ini merupakan figur dari seorang seperti dari atasan atau pemimpin. Kemudian yang keempat yaitu mengenai jenis dan teori motivasi, di mana yang pertama jenis motivasi, di mana di sini jenis motivasi itu terdapat 2 poin, yaitu mengenai motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Contohnya seperti siswa belajar bahasa Inggris baik secara lisan atau tertulis, bukan untuk mendapatkan ijazah atau pujian orang tua. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana di sini motivasi ekstrinsik itu merupakan materi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Jadi, di mana tipe motivasi ini itu mempunyai tujuan utama individu dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar atau tujuan tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Kemudian yang kedua yaitu terdapat teori motivasi, di mana di sini yang pertama teori motivasi itu adalah teori humanistik, di mana teori humanistik ini motivasi itu ada satu, yaitu motivasi dari dalam diri individu. Jadi motivasi ini tuh merupakan keinginan dasar yang mendorong individu dalam upaya memenuhi kebutuhan. Dan di mana di dalam teori humanistik ini ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang kedua teori kebutuhan Edwards, yang ketiga teori kebutuhan Alderfer, yang keempat ada teori kebutuhan Herzberg, dan yang kelima ada teori kebutuhan McClelland. Kemudian selanjutnya ada teori behavioristik. Jadi di mana teori ini tuh memandang bahwa motivasi itu dikontrol oleh lingkungan. Dan di mana di sini teori behavioristik itu ada berapa teori, yaitu mengenai yang pertama teori motivasi ekspektasi. Jadi di mana di sini berpandangan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu. Gunanya untuk mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada juga teori motivasi pattern, di mana di sini pattern mengidentifikasi itu motivator yang penting bagi para eksekutif. Jadi kemudian selanjutnya yaitu mengenai yang kelima faktor-faktor motivasi, di mana di sini faktor-faktor yang ada dalam motivasi dijelaskan. Yang pertama yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia, kemudian yang kedua hubungan, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat perangsang, dan yang kelima supervise, yang keenam sikap dan semangat, dan yang ketujuh yaitu disiplin. Itu faktor-faktor dari motivasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai teknik-teknik motivasi, di mana di sini motivasi itu jelas diperlukan untuk memelihara semangat dan bahkan meningkatkan semangat kerja sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara produktif. Di mana
juga bisa dipelajari beberapa aktivis yang dapat dijadikan teknik motivasi baik dari perbaikan iklim dan kualitas tempat kerja sampai kepada perbaikan dan peningkatan perilaku hubungan instansi di antara personil serta memberikan reward yang memadai dan menantang kerja. Dan teknik-teknik motivasi itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama pemberian gaji yang cukup, kemudian yang kedua memperhatikan kebutuhan sosial, yang ketiga sesekali menciptakan suasana santai, yang keempat memperhatikan harga diri, yang kelima menyempatkan karyawan pada posisi yang tepat, yang keenam memberikan kesempatan untuk maju, kemudian memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan dan mengusahakan loyalitas karyawan, kemudian sesekali mengajak karyawan untuk berunding, memberikan insentif, dan yang terakhir yaitu fasilitas yang menyenangkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai motivasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.